Hai, perkenalkan nama saya Kaisya Syakira Ramdhani dengan NIM 232500005 dari Prodi S1 Manajemen Kampus TY Jayakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen Bapak Spencer Ripplehot Hutapea. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 3, yaitu tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu meliputi 2 topik. Yang pertama, dinamika aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, dinamika pelaksanaan UUD 1945. Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila. Pengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan suatu keniscayaan agar Pancasila sendiri tetap relevan dalam fungsinya untuk memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila sendiri dapat diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan serta pembaruan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan cara menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sila Pancasila merupakan suatu kesatuan, maka seluruh esensi sila-silanya merupakan kesatuan. Adanya Pancasila yang terdapat dalam dirinya sendiri, sebab itu Pancasila adalah suatu substansi yang memiliki esensi. Esensi kelima sila yaitu 1. Ketuhanan adalah kesesuaian dengan hakikat dan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan adalah kesesuaian dengan hakikat manusia. Yang ketiga, persatuan adalah kesesuaian dengan hakikat satu. Yang keempat, kerakyatan adalah kesesuaian dengan hakikat rakyat. Yang kelima, keadilan adalah kesesuaian dengan hakikat adil. Topik kedua dari materi pertemuan 3 yaitu dinamika pelaksanaan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku di Indonesia dalam 2 kurun waktu. Yang pertama, yaitu sejak ditetapkannya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tanggal 10 Oktober dilakukan surat mulai tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan berlakunya Konstitusi RIS pada saat pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Kedua, yaitu dalam kurun waktu sejak diumumkannya Denkrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang, dan ini terbagi atas masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa era global. Berikut akan dibahas pelaksanaan UUD 1945 dalam dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Masa awal kemerdekaan. Sejak berlakunya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, maka mulai saat itu berlakulah tata hukum baru yang bersumber dari proklamasi kemerdekaan Indonesia dan tidak berlakunya kembali tata hukum lama atau zaman kolonial. Untuk mengganti seluruh tata hukum peninggalan kolonial dalam UUD 1945, Pasal 2 Aturan Peralihan menyatakan bahwa segala bentuk badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar. UUD 1945 sebagai dasar hukum dasar tertulis dalam gerak pelaksanaannya pada kurun 1945 sampai 1949 jelas tidak dilaksanakan dengan baik. Masa Orde Lama. Pada bulan September 1955 dan Desember 1955 diadakannya pemilihan umum, di mana masing-masing anggota memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota konstituante. Tugas konstituante adalah untuk membuat suatu rancangan undang-undang dasar sebagai pengganti UUDS 1950 yang menurut pasal 134 akan ditetapkan secepatnya bersama-sama dengan pemerintah. Untuk mengambil suatu keputusan mengenai undang-undang dasar, maka pasal 137 UUD 1950 menyatakan sebagai berikut. Untuk mengambil keputusan tentang rancangan undang-undang dasar baru, maka sekurang-kurangnya 2 atau 3 jumlah anggota konstituante harus hadir. Rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota yang hadir. Rancangan yang telah diterima oleh konstituante dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan oleh pemerintah. Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera, serta mengumumkan undang-undang dasar itu dengan keluaran. Masa Orde Baru. Gagalnya memperebutkan kekuasaan oleh G30 SPKI
telah dapat diungkapkan dan dibuktikan, baik melalui sidang pengadilan maupun bahan dan keterangan lainnya. Perbuatan jahat itu bukan hanya telah menimbulkan banyak korban jiwa dan harta yang cukup besar dan melanggar hukum dan undang yang berlaku, melainkan juga telah jelas mempunyai tujuan dan mengganti dasar falsafah negara Pancasila dengan falsafah negara lain. Masa globalisasi. Setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto, terbukalah kesempatan para pakar untuk membicarakan perlunya Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan amandemen. Dalam kenyataannya, selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru memberikan kekuasaan yang tinggi kepada Presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, sehingga hasilnya justru lebih parah daripada yang terjadi pada masa Orde Lama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.